Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah sidang iman yang rahmati Allah, mari sama-sama kita mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan rasa syukur ini harap penuh kita kepada Allah dilanggengkan nikmat-nikmatnya, baik yang zahir terutama yang batin seperti keimanan, sehingga nanti bisa kita kembali kepada Allah dalam keadaan beriman dan bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, hari ini dunia dikejutkan dengan Iran membombardir negara Yahudi yang begitu sombong dan angkuh. Ayat yang saya bacakan tadi sesungguhnya Allah memberi gambaran kepada kita betapa Yahudi ini, khususnya Zionis, yang memang sifatnya brutal, suka berbuat kerusakan. Bahkan dalam tanda kutip, kalau kita perhatikan, rela dan senang menyiksa umat-umat Islam yang lemah, khususnya saudara-saudara kita yang berada di Gaza. Tak tahan kalbu kita melihat penderitaan mereka tersiksa, betapa kejam, seluruh harta kekayaan dihancurkan, rumah sakit dibombardir, anak-anak yang berlari-lari mencari makanan dalam kesulitan pun ditembak mati, seolah-olah mereka adalah lebih keji dari binatang di muka bumi. Maka Allah menggambarkan, wa qadaina ila bani Israil, kami sudah menetapkan Bani Israel ini di dalam Al-Quran, di dalam kitab atau di dalam qada Allah, Lauh Mahfuz, la tufsidunna fil ardi, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi, marratain, 2 kali, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Memang kenyataannya memang begitu. Yahudi ini cenderung sombong, dia merasa dialah yang paling hebat. Kita tidak bisa bayangkan masyarakat Yahudi Tel Aviv itu jumlahnya cuma 9 juta. Lebih banyak jumlah kita di Jakarta, Jabodetabek, apalagi Jakarta saja sudah 10, 11, 12 juta. Tetapi kesombongannya, apalagi dia didukung oleh Amerika, membuat dia semakin pomah, tidak peduli dengan interupsi atau teguran-teguran seluruh negara-negara yang ada di dunia. PBB pun lumpuh, dipandang hanya sebelah mata, dan dia selalu berbuat kekejian, genosida. Inilah ciri-ciri manusia yang akan diajab Allah Subhanahu wa taala dengan ajab yang sama. Maka salah satu ayat yang berbicara tentang itu adalah in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau dia berbuat baik, itu berbuat baik kepada dirinya. Jazaa'us sayyi'at sayyi'atin misliha. Kalau dia berbuat jahat, kejahatan itu kembali kepada dirinya, dan kejahatan itu selalu dibalas Allah dengan keburukan yang sama. Apabila kita bersifat beringas terhadap hamba-hamba Allah di bumi ini, maka kita akan diperlakukan beringas oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah hukum alam, sunnatullah. Apabila kita kejam kepada hamba-hamba Allah, maka kita akan diperlakukan Allah dengan kejam, sebagaimana Fir'aun diperlakukan kejam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'syiral muslimin, dunia Islam sekarang jumlahnya lebih dari 2 miliar. Tapi yang gagah berani untuk melawan kejaliman tingkat dunia adalah golongan Syiah, yaitu Iran. Kita tahu Syiah ini sebahagian akidahnya berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kita kenal dengan sebahagian mereka ada yang melemahkan bahkan mengkafirkan sebahagian sahabat, walaupun tidak semua. Sebahagian mereka dalam syariah ada yang menyimpangkan dan menghalalkan nikah mut'ah, walaupun sebahagian begitu ketat dan sebahagian longgar. Dan berbagai terma-terma agama kita berbeda dengan mereka. Tetapi ketahuilah ma'asyiral muslimin, Imam Ali pernah mengatakan, kalaupun kita tidak satu agama dengan manusia, tidak bersaudara dalam agama, tapi kita juga bersaudara dalam kemanusiaan. Nah, adapun Syiah ini, mereka ini termasuk Islam, tetapi dalam tanda kutip Islam sesat. Kenapa kita sesat? Dalil karena berbeda dengan mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebahagian pemahamannya, apalagi kalau sampai mereka mengkafirkan sahabat. Tetapi kita harus pahami ma'asyiral muslimin, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dengan orang-orang sesat itu berbeda. Orang sesat belum tentu kafir, tapi orang kafir pasti sesat. Karena dia sudah kafir, dia tersesat. Tapi kalau orang sesat belum tentu kafir, dia punya pemahaman yang berbeda, menyimpang. Sesat itu berasal dari kata dol. Dol artinya menyimpang, tergelincir. Karena itulah sebenarnya umat Islam dunia itu tidak akan mengkafirkan kelompok Syiah. Dan beberapa ceramah Khomeini yang kita dengar, yang beredar di medsos, ternyata beliau juga menginginkan persatuan. Dia merasa umat Islam 2 miliar seolah-olah hilang tenaga, seolah-olah tidak punya kekuatan. Dia mengatakan bahwa yang membuat pecah belah semakin hancurnya sunnah orang-orang Sunni dengan Syiah ini adalah polarisasi yang dilakukan Inggris dan antek-anteknya. Memang kalau kita baca sejarah, Inggris ini termasuk negara yang selalu mengobok-obok umat Islam bersama Amerika. Inggris termasuk terlibat membantu untuk memerdekakan King Saudiyah, melepaskan diri dari Turki Utsmani. Dan King Saudiyah saat itu juga dibantu tokoh agama Muhammad bin Abdul Wahab yang kita kenal dengan aliran Wahabi. Kita ada kekhawatiran kalau aliran Wahabi ini akan diperalat sebahagiannya oleh Inggris untuk mengobok-obok, memecah belah dunia Islam, dunia Ahlussunnah dan Syiah. Maka muncullah sebahagian saudara-saudara kita di Wahabi, di Salafi, itu sangat-sangat membenci Syiah, seolah-olah mereka itu kafir. Bahkan ada pemahaman mereka yang sesat mengatakan Syiah itu lebih bahaya daripada Zionis. Padahal nyata-nyatanya yang menyiksa umat Islam itu adalah Zionis. Tetapi walaupun demikian, kita melihat di Suriah betapa orang-orang Syiah itu menyiksa atau membunuh orang-orang Islam Aswaja, itu karena perang saudara, perebutan kekuasaan, dan Yahudi di sana juga terlibat dalam memecah belah, menciptakan perpecahan. Maka kita umat Islam harus jeli. Allah katakan wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Selama dia Islam, selama dia tidak memerangi umat Islam, kita tidak boleh memeranginya. Jangankan orang sesat seperti Syiah, orang-orang non-Islam, kafir, Nasrani, Kristen, Hindu, Buddha di Indonesia pun hidup damai berdampingan dengan kita tanpa kita celah. Kenapa? Karena mereka tidak memerangi kita. Tapi kalau ada orang-orang mengaku Islam tapi mengobok-obok umat Islam, memecah-becah belah umat Islam, kita mengkhawatirkan mereka ini telah terkontaminasi misionaris, misi-misi orang non-Islam yang benci kepada Islam. Hari ini Allah membuka mata kita. Ayat Al-Quran mengatakan,
summa radadana lakumul qurra alaihim wa bandahum bi amwali wa banin. Ayat yang lain mengatakan fa iza jaa wa'du aulahuna ba'asna alaikum ibadan lana uli ba'sin syadid. Apabila datang saat hukuman bagi orang-orang Israel, orang Yahudi ini kena kejahatan mereka, kami datangkan apa yang didatangkan Allah, uli ba'sin syadid, hamba-hamba kami, ibadan lana, hamba-hamba kami yang mempunyai uli ba'san syadid, punya kekuatan yang hebat, syadid, yang besar, yang bisa mengalahkan Yahudi. Lalu mereka, kaum Yahudi ini membuat kerusakan seperti sekarang ini, dan dengan hamba-hamba yang kuat itu mereka juga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in udtum udna, dan hal yang seperti ini kata Allah dalam ayat lain, wa in udtum udna, kalau kamu kembali berbuat kerusakan, kami akan kembali mengajak kamu. Dari penglihatan kacamata syariat kita lihat betapa mereka menyiksa orang-orang gajah dengan begitu pongahnya tanpa balas kasihan sama sekali, dan ingin mengusir dengan genosida. Dan ini membuat hati kita, dunia pun merana, tidak bisa, tidak mampu berbuat. Bahkan negara-negara Arab seperti negara-negara yang lumpuh, hanya bisa bicara. Saudi begitu kaya, tidak punya kekuatan apapun. Mesir tetangga dekat, bayangkan tetangga sebelah rumah kita disiksa, mereka tidak bisa bantu. Jordania juga tetangga kiri kanan dari Palestina, tidak bisa membantu. Dan terus mereka berbuat kerusakan dengan pongahnya. Dan hari ini Allah tunjukkan kepada kita salah satu kekuatan umat Islam yang menghancurkan. Ini pelajaran buat kita. Kenapa umat Islam Aswaja ini lemah ya, dalam tanda kutip? Kenapa kekuatan itu ada pada golongan Syiah? Kenapa tidak kita Aswaja? Ketahuilah ma'asyiral muslimin, karena kita di Aswaja ini kebanyakan tidak mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum atau ilmu dunia. Ayat yang kita bacakan ini menunjukkan bahwa kalau kita mau berkuasa, mau dijadikan alat oleh Tuhan untuk membasmi kejaliman tingkat dunia, kita harus menjadi ulu ba'san syadid, harus memiliki kekuatan yang besar, harus menjadikan negara kita negara adidaya. Dan Nabi Muhammad SAW dalam sejarah sudah membuktikan bahwa Nabi hadir ke Mekah, hadir ke Madinah, dia bisa menaklukkan tanah Arab. Setelah hijrah 10 tahun, dia taklukkan 8 tahun dia kuasai Arab, patun Mekah. Sampai Arab-Arab Quraisy itu seperti Hindun pun bingung dia. Sehingga dia berkata kepada Abu Sufyan, Abu Sufyan, mulai hari ini aku tidak bisa percaya lagi kepada Lata, Uzza, Manah sebagai Tuhan. Loh, kok kamu ngomong gitu? Kata Abu Sufyan, bukankah mereka sudah kita sembah sejak nenek moyang kita puja-puja? Lalu Hindun mengatakan dengan tegas, coba kamu gunakan akal pikirmu dengan benar. Sekiranya benar ini Lata, Uzza, Manah ini sebagai Tuhan, kenapa Tuhan-Tuhan ini tidak bisa membantu kita melawan Muhammad? Yang benar itu adalah Tuhan Muhammad. Muhammad dari kecil, dari tidak punya pasukan, sekarang dia punya pasukan hebat. Muhammad hari ini dia telah mengalahkan kita, dan Tuhan-Tuhan kita tidak berdaya melawan mereka, membantu kita. Hari ini mereka telah menguasai Mekah, menguasai Madinah, dan bahkan mereka ditakuti, disegani oleh Romawi dan Persia. Romawi itu setara dengan Amerika hari ini, Persia itu setara dengan Rusia sekarang. Kalau mau dibuat analogi, dua negara adidaya, kerajaan yang terhebat masa itu. Bayangkan, bahkan Romawi pun bisa ditaklukkan Nabi kita Muhammad SAW ketika terjadi perang Tabuk ya. Nabi Muhammad SAW membawa 30.000 pasukan. Ketika Nabi SAW membawa pasukan 30.000 pasukan, waktu itu bangsa Romawi membawa sekitar 100.000 pasukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala membuat dalam pandangan Raja Heraklius pasukan-pasukan intelnya ini, para sahabat itu seperti orang-orang yang sangat hebat, luar biasa.
sehingga melapor itu intelnya, Raja Heraklius, hari ini kita tidak akan mungkin mengalahkan pasukan Madinah, pasukan Muhammad. Kenapa? Mereka luar biasa, di panas terik, di kondisi susah, makanan panas terik, sekarang mereka sudah sampai di Tabuk, dan mereka sekarang berduyun-duyun dengan keahliannya untuk mengatasi kita. Dan Raja Heraklius ciut nyalinya sampai dia mengatakan, apakah mereka manusia atau jin? Apakah mereka bagian dari jin-jin? Karena melihat kehebatan Nabi dan para sahabat, lalu gentar, dan dia menarik pasukannya, siap mengalah kalah, dan dia tinggalkan daerah yang dia kuasai, diserahkan kepada umat Islam Nabi SAW, dan dia siap membayar upeti. Tak terbayangkan oleh akal pikiran kita, sekiranya Amerika takut dengan Indonesia, lalu Amerika membayar upeti dengan Indonesia. Itu bisa terjadi. Tapi kalau yang memimpin Indonesia ini sekelas Nabi kita Muhammad SAW, atau yang mendekatinya, tapi karena yang memimpin negara kita, mengurus negara kita masih jauh dari panggang dari api, belum mampu mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum, sains teknologi kita masih lemah, tingkat kualitas keimanan, spiritualitas kita juga lemah. Tapi Iran walaupun ditindas, diembargo berpuluh-puluh tahun, mereka hidup di bawah kepemimpinan spiritual Khomeini, seorang ulama yang dididik dalam agama lebih dari 40 tahun pendidikan agama, dan militer tunduk kepada pemimpin spiritualnya, terintegrasi pemimpin teknologinya dengan pemimpin agamanya. Maka kita melihat contoh bahwa mereka lah yang paling kuat saat ini, yang dengan gagah berani bisa membelalakkan mata masyarakat dunia, terutama kita dunia Islam Sunni Aswaja. Dan ini bisa kita ambil pelajaran untuk menjadikan kita negara yang kuat, tidak hanya kuat spiritualnya seperti Khomeini, seperti Iran, tetapi juga kuat sains dan teknologinya. Jika kamu ingin menguasai dunia, kata Imam Syafi'i, maka kuasailah ilmu dunia. Kuasai. Jika kamu ingin menguasai akhirat, kuasailah ilmu agama, ilmu akhirat. Artinya ilmu agama untuk kebahagiaan dunia akhirat kita, menyelamatkan kita. Ilmu umum, sains teknologi untuk mengawal agama ini bisa dilaksanakan dan membuat kita menjadi negara yang tinggi peradabannya dari segi saintifik. Ini yang perlu menjadi perhatian kita, dan mari kita ambil pelajaran berharga dari kenyataan kehidupan yang ada di depan mata kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan na'imin, asyhadu an la ilaha illallah rabbuna rabbul arsyil azim, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sayyidil mursalin. Allahumma salli ala habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwana rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, asa rabbukum ayyarhamukum wa in udtum udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Mudah-mudahan Rabb melimpahkan rahmatnya kepadamu, dan sekiranya kamu kembali membuat kedurhakaan, kerusakan di bumi, niscaya kami akan kembali mengajab kamu, dan kami jadikan neraka jahanam tempat kembali orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu khulafa'ur rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya hayyu ya qayyum aghithna aslih lana sya'na kullah
ولا تكلنا إلى نفسنا طرفة عيننا أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي لبنان وفي يمن وفي إيران وفي Mesir, wafi Indonesia, wafi Saudi, wafi sa'iri biladil alamin amma, wafi sa'iri biladil alamin amma. Allahumma ansurhum nasran aziza wa anzilhum malaikatal muqarrabin al-qawiyil matin ya aziz ya hakim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Allahumma inna nas'aluka imaman adila wa imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa amalan maqbula wa zawjatan salihah wa waladan salih wa rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban mubarakah min ghairi ta'abi wala musyaqqatin wala nasabin linuqarribu ilaika ya rahman linuhibbaka ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi dzikrukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.